Ma iku apa al jinnu kang aran jin. Apakah jin itu? Hum utawi jin iku samun pira-pira jisim khuliqat kang den dadekake apa jisim minarin saking geni. Fihim iku tetep ing dalem jin kudratun utawi mampu alat tasakuli ing atase berubah bentuk. Wa minhum iku setengah saking jin al mukminu utawi jin kang beriman wal kafiru lan jin kafir wa sholihu lan soleh wa tolihu lan lacut walesalan ora ana iku minhum saking jin sapa man wong yakhilu kang nggon-nggoni sapa man bijismil basari kelawan jisime menungso walaman lan ora wong yakta kang ngutusake sapa man atarika ing dalan alan nasi ing atase menungso. Jin ialah jisim-jisim yang diciptakan dari api. Mereka mempunyai kemampuan menjelma dengan berbagai bentuk. Jin bisa menjelma berbagai bentuk, mempunyai kemampuan bermacam-macam bentuk atau berubah. Di antara para jin itu ada yang beriman. Wa minhumul mukmin. Di antara jin itu ada yang beriman. Ada yang tidak iman, yakni ada pula yang jahat, ada yang kafir. Wa minhum al mukminun wal kafiru. Di antara jin ada yang beriman, ada yang kafir. Wa sholihu lan ana jin sing apik, wa tolihu lan toleh, lacut atau jahat. Jin itu tidak dapat pada jasad atau menempel pada jasad manusia atau badan manusia dan juga tidak mengganggu orang-orang di jalan-jalan. Menurut kitabmu ini adalah jin tidak bisa mengganggu pada manusia. Kadang Pak ada kata orang-orang ada yang kena jin itu bagaimana ya? Wong kesurupan ya. Kalian pernah mendengar ya? Kalau menurut kitabmu ini, nah ini ya, bahan dan awal penciptaan jin adalah anak keturunan Al-Jan, adalah bapak atau moyang jin. Ia diciptakan oleh Allah dari nyala api. Allah berfirman, wa khalaqal janna min marijim minar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijim minar. Wa khuliqa adamu mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan kamu diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kamu sekalian. Yakni apa? Asal mulanya manusia dari tanah. Al-Jan atau bapaknya jin diciptakan oleh Allah menurut ini pada hari Kamis ribuan tahun sebelum Adam. Bapak manusia diciptakan
Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan aljan sebelum itu, yaitu sebelum Nabi Adam, dari api yang sangat panas. Jin diciptakan dari api, termasuk setan. Kalau ada orang-orang yang sering bertengkar, misalkan padu serekel, sama-sama emosi, itu karena dirasuki nafsu jin, nafsu setan, nafsu yang tidak baik. Perbedaan antara jin dan setan, kalau menurut kitabmu ini, dalam keteranganmu itu, setan pasti jin, tetapi tidak setiap jin adalah setan. Setan adalah keturunan iblis yang kawin dengan jin perempuan yang menjadi pengikutnya. Di asal usulnya menurut kitabmu ini, terangannya. Mereka kemudian beranak keturunan dari iblis. Inilah yang kemudian disebut dengan setan. Sedangkan iblis sendiri adalah keturunan aljan yang terkenal pandai dan cerdik, pinter ngakali, pinter, wis pokoknya cara-cara licik lah. Mirip malaikat, tetapi dia kemudian berperangai jahat. Asalnya pandai, cerdik, tapi perangainya jahat, etikanya tidak apik. Sombong dan membangkang perintah Allah, gak mau menjalankan perintah Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi terdapat firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, lalu ia mendurhakai perintah Tuhan, yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya malaikat diperintah nurut apa yang telah diperintahkan Allah, tapi jin, setan, iblis ini tidak mau. Jin apabila berbuat jahat maka dicatut atau dicenut seton. Apabila kejahatannya itu melebihi setan, disebut marid. Dan apabila kejahatannya melebihi marid, maka disebut ifrit. Nah ini lika-likunya asal muasal. Jin yang menempel dan mengganggu orang, jin yang banyak tidak gegabah menempel masuk ke dalam jasad atau badan manusia. Jin itu yang baik, tidak gegabah menempel atau merasuki manusia, itu yang baik. Kalau selama ini kita dengar dan kita ketahui tentang adanya jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu kemungkinan besar merupakan jin yang bunuh, yang bodoh, jin yang tidak mengerti, jin yang jahat, dan jin yang zalim.
atau selalu menganiaya termasuk pada dirinya sendiri. Sedangkan jasad yang dimasuki adalah jasad-jasad yang kosong dari bacaan zikir kepada Allah. Makanya kalau hatinya kosong, melamun sesuatu yang tidak ada gunanya, menghayalkan berbagai macam khayalan, ini bisa dirasuki barang gaib atau termasuk jin-jin yang jahat bisa masuk. Ini diantaranya. Pada dasarnya jin itu tidak mengganggu orang di jalanan dengan menampakkan diri kepada mereka. Sebenarnya jin itu tidak mengganggu pada kita sebagai manusia ini. Pada dasarnya jin tidak mengganggu orang di jalanan dan menampakkan diri kepada manusia atau pada mereka. Biasanya jin itu tidak mau menampakkan diri kepada manusia karena kemauannya sendiri, kecuali setan ingin menakut-nakuti dan ingin mencelakakan. Sungguh sangat jarang, hampir tidak terjadi ada jin baik atau soleh yang melakukan itu. Kalau ada orang yang kena jin-jinan itu berarti jin-jin yang jahat, jin yang nakal, jin yang tidak tahu diri lah kasarannya. Pada sebenarnya kecuali setan ingin menakut-nakuti, nak wong cara Jawane diwedeni. Ning kono ana berupa iki grenduwo-grenduwo, kadang itu jin. Karena jin bisa berubah bentuk berbagai macam. Penjelmaan itu jin sing nakal. Kalau jin baik tidak akan mengganggu manusia dan sebagainya. Ayo perlu diperhatikan. Kalau setan atau syaiton pasti jin, tetapi tidak setiap jin adalah syaiton. Syaiton adalah keturunan iblis yang kawin dengan jin perempuan yang menjadi pengikutnya. Mereka kemudian beranak. Keturunan dari iblis inilah yang kemudian disebut dengan syaiton atau setan. Nah, ini dalam kitabku menyebutkan seperti halnya ini. Disebutkan bahwa perbuatan menampakkan diri di kalangan masyarakat atau orang banyak, jin dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sama halnya dengan perampok di kalangan kalian atau manusia. Dalam keadaan seperti itu, jika si jin yang menampakkan diri tersebut dapat kembali dan menghadap kepada pemimpinnya, pasti dia akan dihukum atau ditakzir, dipenjara, dipukuli menurut informasi salah satu jin muslim ini. Ini menurut namanya apa itu dari jin yang Islam. Bahwa karakter atau kami atau sifat kami jin yang dimaksud adalah seperti yang dikehendaki Allah, dan bahwa kami bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk lain semana apa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau biidznillah. Allah Maha Agung, kami harus membayar mahal atas tindakan menampakkan diri seperti itu. Karena jiwa, organ dan anggota tubuh kami mengalami perubahan hebat, dan untuk
mengembalikan pada bentuk semula membutuhkan waktu yang sangat lama dan membuat kami menderita. Ini menurut jin, menurut cerita yang lain. Bahkan untuk sekedar berkeinginan untuk menampakkan diri dalam bentuk lain sudah melahirkan goncangan hebat pada diri kami. Kami siapa? Jin. Jadi tidaklah mudah bagi jin untuk menampakkan diri dalam bentuk lain kepada manusia. Dan jin itu sendiri kalau akan menampakkan diri kepada manusia sangat takut kepada manusia itu sendiri. Karena penampakan dirinya jin itu memiliki konsekuensi, dia bisa tertangkap, terbunuh dan mati. Kalau demikian ini, kalau dia tertangkap lalu dibacakannya ayat Al-Quran termasuk ayat kursi, maka dia akan bergetar dan lungling. Biasanya itu kan demikian. Bisa-bisa dia mengalami stres berat dan akhirnya mati. Ini kalau memang menampakkan menempel dalam badan atau jasad manusia, biasanya kan ngomyang sendirinya, ngoceh dengan sendirinya, gak ngalor gak ngidul, pokoknya sakarepe dhewe ngoceh. Karena tidak menurut pikiran manusia itu yang ditempeli wis ana sing ngendhalekno, yaitu barang halus, itu bahaya juga. Ini bangsa jin. Semoga kita ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin.